Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi, usaha, dan energi, beserta dengan hubungannya. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap tonton video ini sampai akhir. Nah, pada bagian ini terdapat 4 materi, yaitu pendahuluan, usaha, energi, dan hubungan usaha serta energi. Di mana pada materi pendahuluan yaitu terdapat standar kompetensi, memahami konsep dan peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yaitu menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan video tersebut. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Jika meja mengalami pergerakan, maka dapat dikatakan melakukan usaha. Namun jika meja tidak mengalami pergerakan atau diam, maka dapat dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha. Seberapa besar usaha yang kita lakukan, namun jika benda tersebut tidak mengalami perubahan atau pergerakan, maka usaha sama dengan nol. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari yaitu berusaha mengangkat buku, berusaha belajar, dan berusaha berlari. Kenapa yang bergerak dikatakan usaha? Coba pahami dan cari tahu tentang hal tersebut. Karena dalam fisika, usaha berkaitan dengan suatu perubahan. Seperti yang kita ketahui, gaya dapat menghasilkan perubahan. Apabila gaya bekerja pada benda yang diam, benda tersebut tidak bisa berubah posisinya. Sedangkan jika gaya bekerja pada benda yang bergerak, benda tersebut bisa berubah posisinya atau kecepatannya. Pengertian usaha. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya adalah hasil kali antara komponen gaya yang searah dengan perpindahan dengan arah besarnya. Contohnya saja, pada orang tersebut sedang mendorong troli belanjaan, di mana dapat dikatakan besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan dengan rumus W sama dengan F kali S. Besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Misalnya pada gambar tersebut terjadi sudut antara tali dan tangan dengan permukaan dari tanah tersebut, sehingga rumus yang dipakai adalah W sama dengan F kali S, dengan F adalah cos alfa, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah besar perpindahan, dan alfa adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Selanjutnya yaitu energi. Coba perhatikan dua gambar tersebut. Bensin merupakan sumber energi dari motor, di mana pada saat bensin sudah habis maka motor tidak dapat melaju lagi. Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa benda yang memiliki energi dapat melakukan kerja. Dengan kata lain, bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Selanjutnya yaitu macam-macam energi. Terdapat beberapa macam energi, namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik.
Pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau kedudukannya terhadap suatu bidang tertentu dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP adalah energi potensial dalam joule, M adalah massa, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dari titik acuan. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar ilustrasi tersebut menunjukkan sebuah benda bermassa M yang bergerak ke bawah sepanjang sumbu Y, di mana gaya yang bekerja pada benda adalah beratnya sendiri, yang besarnya W sama dengan M kali G, dan gaya yang lain yang resultannya sama dengan F. Kita akan menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda. Dengan demikian, pada ketinggian H, benda memiliki energi potensial gravitasi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha sebesar W sama dengan M kali G. Jadi, energi potensial gravitasi dapat dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. W sama dengan EP, W sama dengan EP2 dikurang EP1, W sama dengan M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1. Dengan catatan energi potensial tergantung pada tinggi benda dari permukaan bumi, di mana apabila jarak benda jauh lebih kecil dari jari-jari bumi, maka permukaan benda sebagai acuan pengukurannya. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Sebuah benda yang bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Energi kinetik hanya dimiliki oleh suatu benda yang bergerak saja. Besar kecilnya energi kinetik yang ada pada suatu benda tergantung dari massa atau kecepatan kelajuan benda tersebut. Besar energi kinetik dapat dinyatakan dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, yaitu EK energi kinetik, M adalah massa, V adalah kecepatan, sedangkan hubungan antara usaha dan energi kinetik dapat diturunkan dengan persamaan berikut. Coba perhatikan rangkaian tersebut, di mana dapat dilihat benda searah dengan perpindahan dengan rumus W sama dengan F kali S. Selanjutnya yaitu energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi kinetik dan juga energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada posisi tertentu dengan rumus EM sama dengan EK tambah EP. EM sama dengan 1/2 mv kuadrat tambah M kali G kali H. Berdasarkan teorema usaha energi, bahwa usaha total yang dikerjakan sama dengan perubahan energi kinetik benda. Karena usaha ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, maka W total sama dengan EP1 dikurang EP2, sehingga dapat dituliskan EK2 dikurang EK1 sama dengan EP1 dikurang EK2. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa energi mekanik yang dimiliki oleh satu benda adalah tetap. Pernyataan ini disebut hukum kekekalan energi. Contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan usaha dan energi potensial.
kecepatan jika benda dilepas dengan kecepatan awal VO sama dengan 0. Jika benda mencapai titik ketinggian V1 sama dengan 0. Jika benda jatuh dari permukaan tanah, H sama dengan 0. Coba latihan soal berikut. Dengan pembahasannya itu, EK sama dengan 1/2 MV kuadrat, 1/2 M adalah 600 dan V kuadrat adalah 30, sehingga jadi energi kinetik yang dihasilkan pada kecepatan mobil tersebut adalah 270.000 Joule.